Buat pendukung Jokowi pasti girang jika terjadi duet Prabowo-Gibran. Ya, Pilpres 2024 diwarnai oleh persaingan capres baik yang didukung langsung oleh partai dan koalisi partai di antara kandidat capres yang sudah dipenuhi presidential threshold adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masih menunggu keseriusan partai politik dari mitra koalisi ataupun capres itu sudah dimandatkan maju dari koalisi partai yang mereka bentuk. Nama putra sulung Presiden RI Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi kuda hitam baik capres ataupun cawapres, yang pasti semua skenario politik terjadi. Saat ini terjadi persaingan yang cukup sengit di antara dua capres, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan sudah mengalami ketertinggalan lumayan jauh untuk dapat bersaing di Pilpres 2024. Secara konsisten, elektabilitas Prabowo dalam beberapa survei akhir-akhir ini terus meningkat. Akibatnya Ganjar Pranowo harus diakui efektivitas dan ketajaman tim Prabowo Subianto. Titik terang elektabilitas Prabowo Subianto semakin nyata. Dari hasil temuan survei terbaru yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia LSI dan ICA menunjukkan jarak elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 semakin berbeda. Jarak elektabilitas keduanya sekitar 10,4%. Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kian menjauhi pesaingnya Ganjar Pranowo dalam survei elektabilitas capres yang dirilis oleh DNICA. Hasil survei Prabowo memperoleh 52%, sedangkan Ganjar 41,6% head to head. Sementara indikator politik dalam survei elektabilitasnya juga menyebut bahwa Prabowo Subianto unggul dengan 36,8% di atas Ganjar Pranowo yang meraup 35,7% dan Anies Baswedan 21,5%. Berdasarkan segmentasi pemilih beberapa survei, Prabowo juga unggul di kalangan pemilih generasi Z dan milenial. Sebanyak 40,5% generasi Z itu memilih mantan komandan Kopassus. Bagaimana langkah strategi Prabowo mempertahankan dan memenangkan Pilpres 2024? Jika banyak yang memprediksi salah satu kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto didongkrak endorser dari Jokowi sebagai Menhan. Prabowo Subianto sering kontak dan bertemu dalam urusan negara. Dalam berbagai kesempatan secara khusus Prabowo dipanggil ke istana. Dalam hubungan pribadi, Prabowo Subianto dan Jokowi sangat hangat. Begitu juga hubungan Prabowo Subianto dengan Gibran putra Jokowi yang masih menjabat wali kota Solo. Jika hubungan kerja dan juga pribadi antara Jokowi dan Prabowo dapat dipertahankan sampai detik terakhir tanggal pencoblosan presiden 14 Februari 2024, akan berdampak elektabilitas Prabowo terjaga bahkan akan naik lagi. Strategi mendongkrak elektabilitas Prabowo bisa diajukan melakukan manuver pencapresan putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebagai kandidat calon presiden. Yang bisa dilakukan ialah mengajak partai lain bergabung dengan Gerindra. Langkah berikutnya, partai yang tersebut tertrigger untuk bisa mencapreskan Gibran. Kemungkinan besar tim Gerindra sudah menjalin komunikasi politik dengan Golkar. Indikasi ini tercium ketika ada gelagat dukungan Gibran dari politikus Partai Golkar Nusron Wahid. Nusron paham jika posisi Airlangga Hartarto sudah terjebak dan sangat sulit untuk menjadi capres ataupun cawapres. Impitan politik yang menyandera Airlangga Hartarto menjadi angin segar bagi Yusron. Yusron mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Raka Buming Raka ideal menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Dikutip dari berbagai sumber, nama Prabowo Subianto diusulkan sejumlah ketua DPD 1 Golkar. Dan saat bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Bali pada akhir pekan lalu, Nusron sendiri menyodorkan nama Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Semua usulan dari manapun pasti akan dipertimbangkan, namun keputusan tetap di Ketum Partai Golkar. Kalau misal usulan DPD dan usulan Syed Zahid dan diramu juga bagus, Prabowo Gibran ini ideal, kata Nusron. Bagi pendukung Jokowi pasti terbuka sekali adanya nama Gibran Raka Buming Raka menjadi bagian dari cawapres Prabowo Subianto. Berita itu kemungkinan besar ditunggu banyak orang dan menjadi jawaban pasti kemana sebenarnya
Jokowi berlabuh dalam Pilpres 2024. Nasib Gibran Rakabuming Raka melangkahkan karir politik menjadi cawapres tinggal menunggu waktu saja. Sedang dilakukan gugatan batas minimal usia untuk menjadi cawapres. Jika uji materi itu berhasil, kemungkinan wacana Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon presiden atau wakil presiden akan tambah santer. Seperti diketahui, MK menggelar agenda pemeriksaan pada uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia presiden. Materi itu terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres. Para pihak yang menggugat diantaranya adalah PSI, Deddy Prayudi dengan Michael selaku kuasa hukum. Gugatan ini terdaftar sejak 9 Maret 2023 dengan nomor perkara 29/PUU-29/2023. Gugatan lainnya diajukan Sekjen Partai Garuda Yohana Murtika dan Ketum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dalam pemohon dan Desmi Harri dan Malik Ibrahim sebagai kuasa hukum. Gugatan itu didaftarkan sejak 2 Mei 2023 dan terregister dengan nomor perkara 51/PUU-221 tahun 2023. Demikian artikel ini dikutip dari siwu.com dan ditulis oleh Heri Subagia. Terima kasih.